Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi kamala nihayata li kamalika wa adada kamalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada anak cucunya Nabi, ahli bait Nabi, keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam, terkhusus kepada guru kita bersama yang mulia Habibana Al-Habib Abu Bakar bin Ja'far Al-Kaf, yang sudah mengajarkan kepada pian berbagai ilmu, berbagai pengetahuan, sehingga insya Allah dengan wasilah ilmu tersebut akan menghantarkan antum-antum semua, kita semua menuju kebahagiaan ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia wal akhirah. Demikian juga yang sama-sama kita hormati, kita muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para habaib yang lainnya yang ada di sini, yang Al-Fakir tidak tahu nama antum-antum semua, Habib. Nggih, ana nggih belum tahu nama-nama habaib yang ada di sini, syarifah yang ada di sini. Jadi ana tidak bisa menyebutkan nama antum-antum semuanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan penghormatan Al-Fakir kepada antum semuanya. Demikian juga terkhusus kepada sahibul majlis, guru kita bersama, Guru Haji Muhammad Burhanuddin, yang sudah memfasilitasi, yang sudah menyediakan tempat, menyediakan wadah, bahkan lebih daripada itu semua. Ini ada jamuan segala macam yang sudah beliau sediakan buat antum-antum yang datang ke majelis ini, yang juga sama-sama kita hormati, muliakan, kita doakan mudah-mudahan beliau ini sehat selalu, amin. Panjang umur, amin. Kabul segala hajat dan urusannya mudah, amin. Juga yang sama-sama kita hormati, kita muliakan akhina fillah, Tuan Guru Mahmud Sarkani. Ini Tuan Guru Mahmud, Masya Allah ya. Ini demikian juga kepada Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah Majlis Rasulullah, Majlis Rasulullah namanya, Majlis Rasulullah yang sudah hadir pada kesempatan yang mulia, yang baik malam hari ini, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein bin Abdullah Al-Habsyi, sahib Simtud Durar, pengarang, penyusun Maulid Al-Habsyi yang terkenal. Beliau pernah mengatakan di dalam kalamnya, lau khayyartu bainal jannati wa na'imiha wal majalisi fiha Syekhi Abu Bakar Al-Attas la akhtartu al-majalisa fihi Syekhi Abu Bakar Al-Attas. Ini ungkapan seorang yang siddiq, seorang wali besar, wali min auliyaillah, melalui media yang beliau tulis yang jauh di Hadral Maut sana, di Sewud, ketika umur beliau 68 tahun, yang haulnya saja sudah 111 akan dilaksanakan di kota Solo.
di tempat cucu beliau Al-Imam Al-Habib Muhammad Anis bin Alwi bin Ali yang beberapa waktu ke depan akan dilaksanakan. Jauh, namun melalui media maulid, sebagaimana beliau katakan melalui maulid yang aku tulis ini, maka orang-orang akan berkumpul di seantero dunia ini untuk mengingat Allah dan Rasulnya. Ternyata apa yang beliau sampaikan ini menjadi kenyataan karena keikhlasan beliau, karena mahabbah beliau yang begitu tinggi kepada sang Rasul. Allah Subhanahu wa taala wujudkan itu semuanya. Hakikatnya kita semua malam hari ini berkumpul di sini sebagaimana dua guru kita, tawasul guru kita tadi, keberkatan daripada Syekhul Maulid Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah Al-Hashim. Mudah-mudahan keberkahan ini selalu menyertai kita sampai mati kita. Amin ya rabbal. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Habib Ali mengatakan, "Lau khayyartu," jika sekiranya aku boleh memilih, jika sekiranya aku memilih, ada tawaran nih, dan tawarannya kelasnya eksekutif ini, lebih eksekutif di antara yang eksekutif. Lau khayyartu baina jannati wa na'imiha, jika sekiranya aku boleh memilih antara surga dan segala fasilitas nikmat yang Allah janjikan, dengan majlis di mana di majlis itu duduk hadir Syekhul Futuhku Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib bin Husain bin Omar bin Abdurrahman bin Agil bin Salim Al-Attas. Niscaya aku akan pilih itu majlis yang guruku ada di situ. Surga kakakku pilih. Bayangkan hadirin sekalian, surga dengan fasilitas kenikmatannya yang begitu hebat. A'dadtu li ibadiyas sholihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbil bashar. Surga yang diperuntukkan, kujanjikan, kusediakan bagi hamba-hambaku yang saleh. Sesuatu yang tidak pernah dilihat mata, sesuatu yang tidak pernah didengar telinga, sesuatu yang tidak pernah terpikirkan terdetik oleh hati. Surga al-jannah disediakan. Habib Ali nggak mau pilih itu. Surga dengan segala fasilitas nikmatnya, sementara ini majlis dengan adanya guru-guru situ, pilih antara dua. Kata Habib Ali, aku akan pilih itu majlis di mana guruku ada di situ. Habib Ali ini punya guru banyak, tapi Syekhul Futuh Habib Ali, guru kita tuh ada namanya Syekhul Ta'lim, Syekhul Talaki, Syekhul Tahdib, kemudian ada Syekhul Futuh. Wahadal Imam Qutub Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib bin Husain bin Omar bin Abdurrahman bin Agil bin Salim Al-Attas, cucu generasi keempat buyut daripada Sahibir Ratibil Attas yang terkenal ini, Syekhul Futuh Habib Ali. Padahal dalam riwayat disebutkan Habib Ali ketemu dengan Syekhul Futuhnya tidak lebih 4 kali jamaah. Tidak lebih 4 kali ketemunya. Tapi inilah guru futuhnya Habib Ali, Al-Imam Qutub Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib bin Husain Al-Attas, yang beliau ini keturunannya ada di Singapura. Siapa tahu nanti guru Burhanuddin sampein ke Singapura, Masjid Ba'alawi Bukit Timah Singapura tuh. Mungkin Habib pernah ke sana Habib ya. Habib Hasan di situ. Hasan bin Muhammad bin Salim bin Ahmad Al-Attas. Sidin itu bahasa Banjar nih Bib. Ini orang ngerti bahasa Banjar kan? Indonesia aja umumnya kita ya. Indonesia aja ya. Jadi Habib Hasan ini punya abah Habib Muhammad, pendiri Masjid Ba'alawi Bukit Timah. Kalau ke Singapura jangan cuman kelihatan foto foto yang singa keluar air Bib. Nah, yang orang kalau ke Singapura kalau nggak ke situ kagak abdul katanya. Gimana Guru Mahmud? Nggih, yang keluar air menyambur tuh nah guru pus gitu kan. Itu dekat Marina Bay Sands mana? Nggih, Marina Bay Sands itu ya, di Teluk Marina tuh. Ya. Nggih, di situ tuh. Orang banyak ke situ. Pada dekat situ tuh ada namanya Habib Nuh Al-Habsyi Tanjung Pagar, Syekhul Wilayah Qutub yang penyangga Singapura, sehingga aman-aman aja Singapura tuh. Nggih, padahal dekat situ tuh tempat maksiat yang luar biasa. Kok kenapa aman? Ada paku buminya di situ. Sayyidil Imam Al-Qutub Al-Habib Nuh bin Muhammad Al-Habsyi Tanjung Pagar Palem Road. Ya, belum ada Singapura sudah ada itu makom. Disebutkan bahwasanya
Habib Hasan punya abah Habib Muhammad. Habib Muhammad ini pendiri Masjid Ba'alawi. Masjid Ba'alawi itu diresmikan pada hari Selasa Ba'dal Asar, potong pita. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kawitang dengan rombongan diresmikan tahun 1954. Sini ada yang lahir 1954, boleh angkat tangan. Yang lahir 1954 apa ada? Jamaah. Jamaah. Apa ada? Tidak ada ya. 1954 cukup lama. 1954 sekarang 2022. Kira-kira berapa tahun sudah? Yang meresmikan tuh Al-Imam Al-Habib Abdul Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kawitang. Nah, beliau punya abah namanya Habib Salim. Habib Salim punya abah Habib Ahmad. Habib Ahmad ini kawin dengan Hababah Fatimah binti Al-Imam Qutub Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Thalib bin Husain bin Omar bin Abdurrahman Al-Attas. Makanya ketika masih kecil Hababah Fatimah di jalan di Hadramaut tuh, masih kecil. Anak-anak masih kecil, belum balik lagi jalan. Ketemu dengan seorang wali namanya Habib Syekh Al-Idrus. Begitu melihat Habib Syekh Al-Idrus dengan pandangan Ainul Basirah, bukan dengan mata zahir kayak kita. Wali itu disebutkan qulubul arifin laha uyunun tarahu ma la yarahu nadhirun. Hatinya orang arif billah itu ada mata khusus. Dengan mata khusus itu mereka bisa melihat sesuatu yang orang umum tidak bisa melihat. Allahumma shalli ala Muhammad. Nyamuk punya mata, lalat punya mata, kita juga punya mata, tapi wali punya mata yang khusus di hati mereka, Ainul Basirah. Jadi mereka bisa melihat sesuatu yang orang umum tidak bisa melihat, sehingga bisa ke depannya begini, ke depannya begini. Kenapa? Karena mereka melihat dengan Ainul Basirahnya daripada pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi disebutkan bahwasanya Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Syekh tadi mengatakan, Habib Syekh Al-Idrus tadi mengatakan, begitu lihat anak kecil ini, perempuan ini, ahlan bi bintil kutub wa zaujatil kutub wa ummil kutub. Selamat datang putrinya wali kutub, selamat datang istrinya wali kutub, selamat datang mamanya wali kutub. Belum kawin lagi. Gimana Guru Mahmud? Belum kawin lagi kok bisa tahu? Selamat datang putri wali kutub. Siapa yang dimaksud? Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Thalib Al-Attas. Selamat datang istri wali kutub, belum kawin lagi, akan dikawini wali kutub Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas yang terkenal dengan kitab Tazkirun Nas. Selamat datang mamanya wali kutub, siapa? Punya anak nantinya, Habib Salim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Habib Ali Syebul Maulid ditawarkan seperti itu. Beliau mengatakan, aku lebih memilih majlis di mana di majlis itu ada guruku Habib Abu Bakar Al-Attas. Jadi guru putuhnya Habib Ali adalah Habib Abu Bakar Al-Attas, Syekhul Putuh Habib Ali. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa untungnya antum-antum semua, panjenengan semua, pian-pian semua bisa hadir di majlis yang seperti ini. Ini satu anugerah khusus yang Allah berikan hanya kepada hamba-hamba yang dikehendaki dan dipilih oleh Allah. Sayangi anugerah ini, sambut baik ini, dan jaga betul yang sudah Allah berikan ini. Mudah-mudahan niat di hati hendak mengaji ini tidak keluar, kecuali roh keluar dari badan kita, dan kita mati dalam keadaan niat mengaji tadi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Imam Ka'bul Akhbar pernah mengatakan, Al-Imam Ka'bul Akhbar mengatakan, "Lau anna thawaba majalisil ilmi budi'a linnasi la'aqtatalu hatta yatruka kullu di imaratin imaratahu wa kullu di syaukin syaukahu." Jika sekiranya fadilah, pahala, keberkahan, nafahat orang hadir di majlis itu divulgar, dibuka secara nampak, dibuka secara zahir, kelihatan ini lo bendanya, ini lo barangnya, kelihatan nampak, la aqtatalu, orang akan berkelahi,
Orang akan bunuh-bunuhan untuk mendapatkan itu. Kelahi nanti orang. Sehingga hatta lil gayah lil intiha. Orang-orang yang punya pangkat jabatan akan meninggalkan jabatannya asal bisa hadir di majlis. Biar aku kagak jadi bupati, biar aku kagak jadi gubernur, biar aku kagak jadi camat, biar aku jadi kepala desa, biar enggak jadi pak lurah, biar enggak jadi ketua RT. Asal hadir bisa di majlis. Jika sekiranya itu fadilah majlis bisa dilihat. Jika sekiranya itu fadilah majlis diperlihatkan secara zahir. Cuman karena barang ini terlalu mahal, barang ini terlalu istimewa, hanya orang-orang yang diterangi hatinya oleh Allah yang melihat ini fadilah, yang melihat ini keutamaan, yang melihat ini nafahat, yang melihat ini barakah. Jadi bersyukurlah antum-antum semua yang setiap saat bisa mengaji di majlis ini. Mudah-mudahan nikmat ini dijaga oleh Allah. Amin ya rabbal. Wa kullu dzi syauqin saukahu. Orang-orang yang di pasar akan meninggalkan dagangannya. Bagaimanapun ramenya dagangannya, bagaimanapun banyak langganannya, bagaimanapun larisnya dagangannya, sampai dia mengaji, dia akan tutup itu. Aku mau datang ke majlis. Inilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ilmu inilah yang akan menghantarkan kita kepada bahagia dunia wal akhirat. Bahkan ilmu itu jika sekiranya ada bendanya, ada kelihatan bendanya, dia lebih hebat daripada matahari, dia lebih hebat daripada bulan, dia lebih hebat daripada bintang, dia lebih hebat daripada langit. Lebih hebat. Lau kanat lil ilmi suratun, jika sekiranya bagi ilmu itu ada rupanya, ada bentuknya, ada taswirnya, lakanat suratuhu, adalah bentuknya ilmu ahsana min surati syamsi wal qamari wan nujumi was samai. Dia lebih baik daripada matahari, dia lebih hebat daripada bulan purnama, dia lebih hebat daripada bintang yang gemerlapan di langit, dia lebih indah daripada langit yang menawan di atas angkasa sana. Jika sekiranya ilmu itu ada bentuk dan rupanya. Maka dari itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah warisannya para nabi dan rasul. Nabi kita tidak meninggalkan dinar, nabi kita tidak meninggalkan firak. Nabi Adam, Nabi Nuh, semua rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad, mereka tidak ada satupun yang meninggalkan emas dan firak. Tidak ada. Yang mereka tinggalkan adalah ilmu. Innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman wa innama warrasul ilma. Sesungguhnya para nabi, para rasul, mereka wafat, mereka meninggalkan dunia, tidak mewariskan dinar, uang emas, dirham, uang firak. Mereka meninggalkan di ilmu. Barang siapa mengambil bagian ini, maka sungguh dia mendapatkan keberuntungan yang luar biasa. Sekarang pertanyaan bagi kita, mana orang kaya yang dahulu berjaya? Mana? Di mana kubur mereka? Adakah yang menziarahi mereka? Adakah yang mengadakan haul mereka? Ada tak yang mengingat mereka? Dulu banyak, belum orang kaya sekarang. Zaman dulu banyak. Di mana mereka sekarang? Keberadaannya di mana? Mana yang punya bintang-bintang zaman dulu? Mana raja-raja zaman dulu yang berkuasa? Selirnya banyak, tahtanya emas. Sekarang di mana mereka? Kubur mereka di mana? Siapa yang menziarahi mereka? Siapa yang mengingat kematian mereka? Siapa? Tidak ada. Tapi lihat para aulia kita. Lihat para aulia kita. Kenapa mereka masih bisa diingat? Kenapa mereka masih dikenang? Kenapa mereka diziarahi? Kenapa mereka diadakan haul? Setiap hari diantarin sama orang amalan, doa, zikir, tahlil, tahmid dari berbagai penjuru. Kenapa jemaah sekalian? Jawabannya cuma satu. Mereka banyak mengambil warisan Nabi Muhammad. Apa kita tidak terpancing dengan persoalan ini? Urusan dunia yang akan kita tinggalkan. Kenapa kita bersemangat? Kenapa kita terpancing? Kita tinggalkan segala aktivitas kita untuk itu. Terkadang yang wajib kita abaikan, terkadang yang sunnah nggak bisa laksanakan untuk mengejar sesuatu yang akan kita tinggalkan. Kenapa yang kekal abadi ini kita tidak bersemangat untuk menggapainya? Kenapa kita kagak semangat? Syekh Arsyad Al-Banjari 216 tahun sudah. Setiap malam diantari orang zikir, setiap malam diantari orang yasin, setiap malam diantari orang tahlil, bermacam-macam amalan dikirimkan kepada beliau sejak matinya sampai sekarang. Sunan Ampel lebih 600 tahun loh yang di Surabaya itu.
lebih 600 tahun meninggalnya. Coba lihat kalau malam Jumat ya Sidi Habib, malam Jumat, ya Allah, orang mengantar kayak pasar. Bahkan aulia Allah, coba kita lihat, kalau kita mau berpikir sebentar, orang sudah mati masih berkontribusi, memberikan manfaat. Padahal Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, yang terbaik di antara kalian manusia adalah yang paling menebar manfaat bagi manusia. Mereka sudah mati masih menebar manfaat. Coba lihat, orang yang ngojek malam laris di Surabaya, orang yang jualan laris di Surabaya, homestay, hotel, penginapan dari yang kelas bawah sampai yang bintang penuh. Kenapa? Orang menziarahi makamnya Sunan Ampel. Bisa menghidupi, menjadi sebab orang-orang di dunia ngambil manfaat daripada keberadaannya. Kenapa bisa demikian? Jawabannya cuma satu, beliau banyak mengambil warisannya Nabi Muhammad. Maka dari itu keluarga semuanya, silakan antum mewariskan kebun kepada anaknya, silakan mewariskan rumah, silakan mewariskan usaha. Tapi ingat, warisan Nabi Muhammad ini jangan sampai ditinggalkan. Inilah warisan yang sebenarnya. Inilah warisan yang sebenarnya, yang tidak akan pernah binasa, yang tidak akan pernah tidak luarsa, yang tidak akan pernah habis dimakan zaman. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil warisan Nabi Muhammad ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap hari kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Al-Imam Hasanul Basri, Sayyidut Tabi'in, mengartikan, mentafsirkan ini doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah nih. Beliau mengartikan apa daripada doa itu? Li'annal hasanata fid dunya hiyal ilmu wal ibadah. Yang dimaksud kebaikan dunia yang kita minta, atina fil amr, tapi bukan perintah, maknanya lid doa. Karena fil amr itu tidak mesti semua maknanya perintah, walaupun kontekstualnya amr, tapi maknanya bermacam-macam. Wa qatustamalu sigatu af'il fi aujuhin, terkadang itu makna perintah itu dalam beberapa rupa dan wajah. Udkhuluha bisalamin aminin, masuk kalian ke dalam surga dengan kesejahteraan, keselamatan. Apa itu perintah? Tidak, itu lil ikram, memuliakan. Atina lid doa, kan begitu tafsirnya banyak. Fi'il amr tapi maknanya bukan amr. Hah? Nah, itu kalau mengaji itu gitu tuh, ya. Itu kajian lama tuh Siti Habib ya. Itu nahu, itu kajian Wawan Bahari. Nggih, itu penting tuh. Gitu di pondok antum nanti diajarkan nahu ya. Insyaallah ya. Pondok sudah ada dekat rumah. Orang Bahari mau ngaji naik gunung, turun gunung, nyeberang laut. Syekh Khalil Bangkalin, Syekh Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalani, terkenal pakunya maha guru ulama Pulau Jawa. Dulu hendak mengaji, ke mana mengajinya? Sidogiri. Sidogiri ini pondok-pondok tertua di Indonesia, di kabupatennya nih Habib, di Pasuruan. Itu didirikan oleh Sayyid Sulaiman. Umurnya ada lebih 220 tahun, lebih 220 tahun umur pondoknya. Kalau tertua di Kalimantan ini Darussalam, 1914 berdiri. Syekh Jamaluddin pengasuh pertama, Syekh Hasan Ahmad pengasuh kedua, Syekh Kasbul Anwar sang Mujaddid itu generasi ketiga. Itu tertua di Kalimantan ini. Pulau Borneo yang ada 3 negara di dalamnya ini, ada Brunei Darussalam, ada Malaysia Sabah dan Sarawak, ada Indonesia yang terbesar. Pondok tertua di bumi Borneo ini adalah Darussalam Martapura, dibangun tahun 1914. Di Jawa Lirboyo lebih tua, 1910 sama Syekh Yai Abdul Karim. Begitu ya Habib. Apalagi Sidogiri. Sidogiri ini Sayyid Sulaiman 250 tahun yang lalu. Sementara itu Syekh Khalil Bangkalan ngajinya di generasinya Syekh Yai Nur Hasan, abahnya Yai Bahar dengan Kiai Nawawi. Nyeberang dari Bangkalan, nyeberang jauhnya, belum ada Suramadu jamaah, belum ada Suramadu. Sekarang Suramadu Guru Mahmud ya. Kapan kita ke Suramadu Guru Mahmud ya? Madunya. Kalau suranya jangan madunya. Masya Allah ya. Mau madu yang asli, mau madu yang palsu nih Guru Mahmud ya.
Aman nih guru ya, insyaallah. Ini perlu diamankan, memang guru kita nih akhir zaman ini perlu pengamanan yang kuat ini. Masya Allah ya, ini guru-guru ini perlu diamankan ini. Masya Allah ya, kalau Habib nggak apa-apa, guru-guru ini perlu nih. Masya Allah ya. Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi apa namanya? Dari rumah beliau jauhnya ke situ kiri, bukan naik mobil, bukan naik apa namanya Grab, bukan, jalan kaki. Belum ada, Gokar belum ada, ojek online belum lahir. Benar tidak? Jalan kaki untuk menggunakan rentan waktu yang cukup panjang supaya jangan melakukan maksiat. Mata nggak tengok kanan dan kiri, lisan ini selalu berzikir kepada Allah, dimanfaatkan. Baca Yasin, Bib. Dari rumah baca Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Quranil, sampai ke rumah gurunya 40 kali Yasin. Bukan Yasinnya 40 kali, sampai wa ilaihi turja'un 40 kali. Bagaimana Guru Mahmud? Mampu enggak kita? Enggak mampu kita. Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, kalau beliau punya persoalan muskilat, baca kitab pahamannya susah, ibaratnya kurang paham, ziarah datunya beliau nih Fakih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi di Zanban. Dibaca Yasin 40 kali dengan niat supaya disingkapkan itu muskilat, supaya disingkapkan itu ibarah yang sulit. Setelahnya terbuka. Disebutkan begitu, wa kana hadal habib yaqra'u arba'ina maratan min surati Yasin inda dharihi sayyidina al-imam faqihil muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi ala niyati anna Allah yusahhila alaihi ma'ribatal ibarah. Allahumma shalli ala Muhammad. Coba nanti Habib, coba Habib ya, nanti malam kepada jamaah sekalian kita adakan baca Yasin 40 kali. Saya kagak yakin ada yang bertahan, Bib. Kalau Yasinnya sanggup, tapi kalau Yasin sampai wa ilaihi turja'un, yang mimpin pun kagak sanggup. Bagaimana jamaahnya? Itulah amalan wali zaman dulu. Itu Yai Halil Bangkalan, maha guru ulama Pulau Jawa, lahir tahun 1835. 1835, wafatnya 1925. Berapa umur? 90 tahun. Khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu. Para kiai, para mbah-mbah kiai Pulau Jawa yang hidup di bawahnya, rata-rata semua ilmunya terkoneksi, tersambung dengan Syekhuna Khalil Bangkalan. Kita sebut siapa Yai Sepuh? Yai Hasan Genggong, Pondok Zainul Hasan, Probolinggo, 115. Wafatnya umur 115. Pondoknya besar, dari paling bawah sampai perguruan tinggi, rumah sakitnya ada. Saya pernah keliling pondoknya, ya Allah luasnya, kagak sanggup keliling, kagak sanggup, saking luasnya pondoknya. Santrinya puluhan ribu. Gurunya siapa? Syekhuna Khalil Bangkalan. Ya Wahab Hasbullah, tambak beras Jombang. Siapa guru besarnya? Syekh Khalil Bangkalan. Mbah Yai Hashim As'ari, pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama, lahir Jombang 1875, wafat 1947, pahlawan nasional. Abahnya Yai Wahid Hashim, kakeknya Gus Dur Ki Abdurrahman Wahid, tokoh Ireng Jombang, pondok tua, banyak melahirkan tokoh-tokoh yang mendunia, menasional. Muridnya daripada Syekhuna Khalil Bangkalan. Mau banyaklah lagi, Nirboyo, Mbah Yai Abdul Karim, Yai Ridwan Abdullah, Kiai Abbas Buntat Cirebon, semuanya kulluhum talamis min Syekhuna Khalil Bangkalan. Allahumma shalli ala Muhammad. Dari rumahnya ke tempat gurunya Yai Nur Hasan, gunakan waktu, nggak ada terbuang ini waktu. Ini orang yang mengerti makna daripada waktu dan umur. Kullu nafsin min anfasika jauharun la qimata lahu wa idza fata la auda lahu. Setiap nafas daripada nafas-nafasnya engkau itu adalah bagaikan mutiara yang tidak ada nilainya. Apabila sudah lewat itu mutiara, tidak akan ada, bisa dikembalikan lagi. Apa yang terjadi malam hari ini Sayyidil Habib tidak akan bisa terulang lagi. Inilah waktu yang terbaik kita. Yang kemarin tinggal kenangan, yang akan datang tinggal harapan dan doa. Ini yang terbaik saat ini. Betul apa tidak Sayyidil Habib?
Maka dari itu antum semua patut bersyukur. Aham tiduran kah saudara? Alham. Ustadz mau tanya, alhamdulillah berapa hurufnya? Ayo, apa hadiahnya nih, Bib? Okay. Guru, apa disediakan hadiahnya, guru? Mana pengasuhnya nih? Guru Burhan, apa hadiahnya? Hurufnya alhamdulillah berapa? Cepat, ada hadiahnya. Bonus khusus. Ayo, berapa hurufnya? Berapa? Cepat. Berapa? Banyaknya orangnya ada jawaban. Yang di belakang nih kan? Berapa? Berapa? Belum lagi benar. Berapa? Belum lagi. Berapa? Belum lagi. Berapa? Belum lagi. Nah 8 nah. Itu nah. Tandai dulu. Itu apa hadiahnya tuh? Belum enggak bawa apa-apa ini. Masya Allah. Benar itu. Wa hurufuhu tamaniyatun wa abwabul jannah tamaniyatun. Kitab Jawahirul Lu'lu'iyah, Syarah Arba'in Nawawiyah. Ustaz nggak ngada-ngada. Ulama kita zaman dulu saking hebatnya sampai huruf begitu diperhatikan. Dikaitkan dengan ini. 8 hurufnya alhamdulillah tuh 8. Kagak percaya hitung antum. Bilanya salah antum salah hitung. 8. Boleh dihitung? Hurufnya 8. Pintu surga 8. Barang siapa di antara umat engkau sering membaca kalimat yang adalah hurufnya 8 itu, dia berhak salah satu pintu yang 8. Mudah-mudahan kita mendapatkan. Jadi syukur alham. Nah kan baru banyak alhamdulillah. Sudah tahu rahasianya, tadi belum tahu lagi. Makanya ulama zaman dulu sedikit alhamdulillah, banyak alhamdulillah. Kan begitu selalu alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu bagian daripada ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah ya. Jadi dari rumah sampai gurunya Mbah Yai Nur Hasan Sidugiri baca Yasin 40 kali. Mau mendapatkan ilmu yang barakah, salah satunya kita menghormati guru kita. Ya, mentazim, menghormati guru kita. Innama hurrimul ilma likillati ihtiramihim li ahlil ilmi. Kalau kita melihat perjalanan para ulama zaman dahulu, Ustaz tidak Al-Fakir tidak mengajarkan kepada antum ya, cuman menjadi tazkirah saja ini. Kalau hendak mendapatkan ilmu yang barakah, maka muliakanlah guru antum. Muliakanlah guru antum. Kalau antum memuliakan guru antum, antum akan dapat keberkahan. Pintar tidak menjamin berkah. Cerdas tidak menjamin keberkahan. Keberkahan itu letaknya di ta'zim antum kepada guru antum. Perjalanan para ulama salafun salih kita tidak sedikit menyebutkan dia bukan orang yang berprestasi di dalam kelasnya, dia bukan orang yang cendekia di dalam kawan-kawannya dibanding kawan-kawannya. Ternyata begitu pulang dia menjadi ulama besar, begitu pulang dia bisa menebar manfaat. Kenapa? Karena keberkahan daripada gurunya. Hadirin yang dirahmati Allah, cerita disebutkan ini Syekh Khalil Bangkalan waktu masa ngaji dengan Mbah Yai Nur Hasan, abahnya Kiai Bahar, abahnya Kiai Nawawi. Kan kalau orang nyantri itu di pesantren kita mulai diturunkan tensinya, Bib. Saya mau dikencang-kencang. Nasi itu dijatah makan, kan begitu. Dibantu antum dijatah nanti. Kan supaya jangan terlalu banyak makan. Kalau orang banyak makan tuh mudaratnya nanti 5 karena Imam Ghazali. Ini Imam Ghazali kutbul ilm mengatakan, kutubnya ilmu. Orang terlalu banyak makan nih Guru Mahmud 5 akibatnya. Yang pertama apa? Ayus kilal badan. Badan menjadi berat. Benar tidak? Kalau mau komplain dia. Sekarang zaman komplain Imam Ghazali ente kalau punya muda. Yang pertama ayus kilal badan, bro. Badan menjadi berat. 1. Naik timbangan bagaimana kagak berat? Ayus kilal badan 1. Yang kedua apa yang kedua? Ayyukasyal qalba, pengarasan hatinya, keras hatinya. Yang ketiga, wa yuzidul fitana, hilang kecerdasan. Yang keempat, wa yajlibun naum, pengantukan. Imam Ghazali ini jangan dikira-kira ilmunya.
Kita belum memikirkan, beliau sudah alim. Ini kutubnya ilmu, bahkan ekspresi para ulama sholihin zaman dulu. Andai, tapi tidak terjadi loh ya, tidak terjadi. Lau ba'atsallahu nabiyan ba'da nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la ba'atsa Imam Al-Ghazali. Jika sekiranya ada lagi boleh diutus menjadi nabi, menjadi rasul, yang paling cocok menempati kedudukan ini loh Imam Ghazali. Tapi karena tidak ada, lau itu tidak terjadi. Sesuatu yang tidak bisa terjadi lau itu. Orang tua menghayal muda lagi, kagak bisa. Lau narji'u illa siba panuhsinal a'mala. Jika aku dikembalikan muda lagi, aku akan perbaiki amalan. Kagak bisa lagi. Kagak bisa lagi, udah tua. Enggih, penyesalan tidak berguna lagi sudah. Gimana Guru Mahmud? Coba kalau anum lagi guru kita lah. Enggih. Allah. Kita ngaji mas santai nih. Jam berapa, Bib? Allah Akbar. Ini petutnya kalau tamu ini jangan lama-lama ini. Ulun silaturahim kepada antum semua. Enggih, ini ketemu sama Sayyidil Habib. Waktu itu habis beliau ceramah di Haul Blengkong. Enggih, di pasal aman semua Habib. Kalau Habib ini sudah nyuruh enggak bisa. Anda enggak bisa, enggak berani. Enggih, imtisalul amr ini, Bib. Enggih, imtisalul amr. Cucunya Nabi nyuruh. Lagi Nabi bisa anda datangi. Enggak bisa. Kalau enggak bisa, ya, minta maafnya masih bisa, Bib. Enggih. Mas silaturahim kepada antum semuanya. Ya, alhamdulillah lah. Mudah-mudahan silaturahim ini bawa kebaikan ya. Amin ya rabbal. Jadi kalau makan itu dibatasin santri itu. Jadi tadi yang keempat kan wayajlibun naum, pengantukan. Yang kelima wayudhaifu shahibahu anil ibadah. Lemah orang yang banyak makan itu beribadah, kagak tahan. Karena kalau sudah kekenyangan tuh ini gimana? Hebatnya Imam Ghazali itu ya. Belum meneliti, beliau sudah meneliti. Kita belum masuk, beliau sudah masuk. Bagaimana hebatnya itu? Inilah yang dibanggakan Nabi Muhammad ketika dikomplain oleh Nabi Musa. Muhammad, kata Nabi Musa. Imam Abu Hasan Sazili, Qutbul Farad, guru daripada Imam Abul Abbas Al-Mursi, beliau pernah mimpi di Baitul Maqdis kumpulan para nabi wal mursalun. Kumpul semuanya. Nabi Muhammad duduk di kursi, di sampingnya ada seorang lelaki duduk di bawah, sampingnya kursi Nabi Musa. Nabi Musa ini kan kita paham seorang sudah tahu pian kalau lah, makanya musuh Fir'aun supaya berimbang. Ramses musuh Ramses. Gimana Guru Mahmud? Ramses. Kalau Mesir kuno tuh Fir'aun, kalau mudirinnya Ramses. Itu muminya di piramid Gipos Mesir. Kan orang berfoto piramid 7 keajaiban dunia. Sekarang bertambah lagi, ada satu Indonesia mewakili, Borobudur. Nah kan begitu. Itu di kitab pada ada guru ya. Allahu Akbar. Apa santai ya. Enggih. Jadi apa namanya? Kita kembalikan aja nih, tidak habis-habisnya nih. Tapi pulang jauh Bibai. Ke Kairo pulangnya. Kairo pulang jauh, maka pulang malam ini. Ada bisa kagak pulang malam ini pokoknya. Walaupun antum suruh bermalam, mana enggak bisa ini. Hari mana besok ada tugas di sekolahan ya. Ada ikatan dinas Bib, guru Bib di MTS Bib. Doakan keluarga anak Bib ya, udah berkah Bib ya. Anak-anak doakan di pondok udah dapat ilmu yang manfaat, yang barokah. Kawan-kawan semua juga Bib ya. Berkah antum bakal selap antum Bib. Nah, jadi makan ini ditakar. Maka kalau sudah ini takaran ini nggak bisa ditambah. Kalau kita kan makan di rumah makan, adakah lagi tambahan? Jangan, coba. Makanya belum lagi nih, masih ada sebelah sini belum isi lagi, baru di sini. Baru sebelah sini, nah baru setingkat Guru Mahmud, setingkat baru, tingkat 2, tingkat 3 baru isi lagi. Jadi boleh minta tambahan. Tapi kalau di pesantren itu jatah sekali makan, habis sudah, nggak ada bisa tambah-tambah. Walaupun masih hendak, itu untuk mengekang hawa nafsu itu. Sama santri itu bagus, makanya zaman dulu tuh ngaji dulu kurus-kurus Bibah. Emang kurang makan tapi hafalan kuat. Nah itu hebatnya. Sekarang suplemen macam-macam hafalan kagak kuat. Benar aja kagak percaya boleh dites hafalannya. Kalau zaman dulu Bib ya, Jurmiyah hafal, Kawakib hafal, Imriti hafal, Ibnu Aqil apa namanya Sarah Alfiyah hafal. Zaman dulu. Sekarang wallahu alam. Benar, dengar nama kitabnya aja gak tahu bagaimana menghafalnya. Kan gitu ulama zaman dulu Bib ya. Masya Allah, Masya Allah. Jangan merasa gitu lebih alim daripada mereka. Jangan, alim mereka. Percaya aja antum, gak percaya. Ulama zaman dulu Masya Allah. Jadi masing-masing si fulan ambil nasi,
Si Fulan ambil nasi, si Fulan ambil nasi, Khalil ambil nasi. Diambil nasi. Si Khalil Bangkalan belum lagi syekh, belum lagi mbah, masih anak muda. Ngaji di Sidogiri, bawah apa namanya pengasuh zaman Yai Nur Hasan, Abah Yai Bahar nih, Yai Nawawi. Jadi pas makan, kawan-kawannya makan asik. Khalil Bangkalan belum makan lagi, tiba-tiba datang ayam jago, Bib, yang berkokok tuh, kuk kuk kuk, tuh datang. Ayam big, ayam jantan, biasa orang sabung ayam tuh, dimakannya tuk 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 tuk, makan aja dimakan, makanan jatah yang terbatas dimakannya tuk 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 dimakan. Melihat kawannya hus diusir. Kenapa? Kawannya infati, kesian, kalau ini habis mana lagi jatah ada makan. Keluar pondok tuh bisa, kalau kita sekarang bisa pesan online, datang makanan. Grab kan datang, kalau ada gambarnya keranjang itu datang makanan. Gimana kurang Mahmud? Allahu Akbar, tengah malam aja datang makanan, benar ya? Masya Allah, gitu ya. Tuk dipatukin. Melihat itu khusus diusir sama kawannya. Ulun mau tanya, di sini ada Madura enggak? Jujur aja, ada enggak? Ada, Bib? Yang mana? Aina? Ada Madura ya? Enggak apa-apa, kita saudara. Jangan malu-malu, Madura nih, Masya Allah. Ada enggak Madura? Ini asli Madura. Orang Madura ada enggak? Banyak ya? Nanti minta ditaksis benar apa enggak ucapan Ustadz ini. Ustadz baca di kitab saja, dalam hafalannya saja. Jadi begitu diusir, hus ayamnya tadi, karena kesian kawan-kawannya nih, konco-konconya nih, kesian. Melihat kejadian itu, si Khalil Bangkalan melihat, beliau lalu berkata, wes, tak usah udik ajem jariah penengbeh ngakan tang nasi, king fulanah ajim ariah ajemah tang kiai. Apa artinya? Ayo Guru Mahmud, apa artinya? Setengah bulan kita mah apa ini aja, Beb. Allah, orang Banjar ya, Beb. Banjar ya, Beb. Madura, mana Madura? Oh, situ kiri antum. Masya Allah. Apa bahasa kitanya itu, Kang? Mana Kang ya? Anak buahnya Haji Kawi mana nih? Benar enggak? Wes, tak usah udik ajem jariah pening beh ngakan tang nasi, king fulana ajem ariah ajemah tang kiai. Allah, anang baca ini ketawa, ini orang Banjar, bahasa macam ini kayak apa? Coba biar ada nah apa ada? Seminggu dijatahin. Bahasa kitanya biarkan saja, jangan diusir, biarkan saja dia makan jatah nasi saya, nggak apa-apa, itu kan ayamnya guru kita. Ya Allah, dengan ayam guru kita begitu adabnya Guru Mahmud. Sekarang ini ayam guru kita potong banyak. Gimana, itu gimana mau barakah? Mobilnya peguruan dikimpisin banyak. Pasangin paku kayak apa? Bener nggak? Semua. Zaman dulu sama ayam gurunya begitu beradab. Biar aku kagak makan, biar jatahku habis. Itu yang makan kan ayamnya guruku. Kira-kira kalau Syekhuna Khalil bagaimana? Saya pernah dengar cerita kumpulan dengan masyayikh di waktu itu ada pertemuan ulama di Pondok Jindrami Selangor di Malaysia. Betulan saya diundang waktu itu. Di Malaysia, di Selangor, ada namanya pondok besar namanya Jindrami, namanya Syekh Hafiz Bib yang punya 60 hektar lokasinya. Sana kalau bulan buat maulid ya Habib, kayak pesta kembang api Bib. Masya Allah Bib, gus-gus banyak Habib datangan. Asia. Nah, ini pas saya cerita membukaan, ini Guru Mahmud ini. Ini baru nih lah, memancing antum nih. Ini baru tahu ini. Jadi jalan lu keliling pondok tuh pesta kembang api kayak apa? Orang biasa menyambut tahun baru tuh kagak salah jalan. Habis itu ditayangkan lagi film penyebaran Islam. Layar besar. Yang punya pesantrennya Syekh Hafiz bin Slamet. Jadi waktu itu kumpul-kumpul di situ.
Saya duduk dengan si Hafiz, ada ulama dari Kelantan, dari mana-mana kumpul. Saya ketemu di situ Buya Yahya, saya ketemu di situ Habib Ali Zainal Abidin. Masya Allah, ya kumpulan ulama besar lah. Kita nggak masuk nominasi, kita cuma anak kecil duduk di hadapan orang tua, begitu kan? Cuman diundang saja, alhamdulillah, karena kita kenal dengan Syekh Hafiz melalui Datuk. Waktu itu ada Datuk sahabat kami, namanya Datuk Yusuf Zawawi Al Hasani, cucunya Mufti Terengganu, pakar tulang negara Malaysia. Jadi jemaah sekalian yang dirahmati Allah, terbukanya ilmu Hadratus Syekh Bangkalani, Syekh Hasyim Asy'ari, tahu enggak? Apakah pintar beliau? Apakah beliau mengaji lama? Apakah beliau kutu kitab, kutu buku? Tidak. Ternyata khidmat kepada gurunya. Suatu ketika Syekhuna Khalil Abdul Latif Bangkalani ini duduk termenung, kayak ada sesuatu yang berat, sedih. Ini saya dengar daripada masyayikh ini cerita. Saya duduk di situ, saya menguping pembicaraan orang-orang alim ini. Jadi ditanyalah sama muridnya, Mbah he, kenapa panjenengane mukai murung? Gini Mahmud, Ustaz Mahmud, gimana? Mbah he, kenapa mukai napa sedih? Ada apa masalahnya Mbah? Siapa tahu bisa nanti anak tahu bisa anak bagaimana? Karena lihat gurunya sedih kan, ini muridnya kayak apa ini? Ini lihat gurunya sedih, muridnya biasa aja. Orang didatangin pian ini perlu apa guru, kan begitu murid yang baik, iya kan? Ini gurunya sedih, dibiarkan aja, malah dibuatnya tambah sedih. Di fotonya guru kita sedih aja, selesai. Viral. Apa? Allahu Akbar. Senang ya ngaji. Kalau ngaji ini senang, nggak merasa gitu ya. Ini senang. Mudah-mudahan kita betul-betul disenangkan nanti di akhirat. Amin ya Rabbal. Nyenangkan hati Nabi ya. Nyenangkan hati Nabi. Kumpulan ini tujuannya nyenangkan hati Nabi. Ya. Jadi bilang si Khalil Bangkalani, Hasyim, aku beberapa hari yang lalu belikan cincin buat istriku. Cincin. Ketika istriku cuci tangan, cincin itu terjatuh di dalam WC, di dalam penampungan akhir tuh. Penampungan akhir, kalian tahu kan spitting tuh. Zaman dulu mungkin masih berbuka, jatuh di situ. Jadi itu Mbah yang menyebabkan Mbah sedih. Iya, aku sedih nggak bisa gantikan lagi cincin itu. Istriku sayang dengan cincin itu. Mendengar itu, sehatnya Mbah Yai Hasyim pulang ke rumah ganti baju, pus masuk. Dia cari cincin yang kecil berenang di tengah-tengah kotoran itu. Begitu diangkat ya dapat cincin itu. Mbah Yai, inikah yang panjenengan cari? Inikah yang panjenengan sedih hati? Keluar dengan kondisi yang kita paham. Melihat kejadian itu, sang guru besar ulama Pulau Jawa ini berkata kepada muridnya, Hasyim, kamu pulang Hasyim, kamu mengajar, terbukalah ilmu. 1 bulan bisa khatam kitab Bukhari. Ulama zaman dulu, alimnya kayak apa? Syekhuna Khalil, Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi keberkahan ilmu itu di situ, dia khidmat kepada gurunya. Tapi khidmat gurunya ikhlas. Ini khusus kepada yang khidmat, ikhlas. Nggih, ini penting nih. Nggih. Tapi antum-antum sini ikhlas. Ana yakin. Ikhlas semuanya Habib. Ana bu antum insyaallah ikhlas semuanya Habib. Karena sebelum mereka khidmat antum sudah mengajarkan ikhlas. Saya yakin. Nggih, mohon maaf ya. Ana tidak menggurui antum semua. Antum lebih ikhlas, ana yakin. Ikhlas, orang-orang mukhlisin. Kalau dilihat mukanya ini orang-orang mukhlisin. Insyaallah ini khadamnya Rasulullah. Sebenarnya antum khadamnya Rasulullah, bukan khadamnya Habib. Habib memperantarai saja. Ini guru Burhanuddin memperantarai saja. Ini khadamnya Rasulullah. Ya, antum yang diucapkan salam di Rasulullah. Yang hujan-hujan panas-panas ngamankan jamaah datang, antum dikirim salam sama Rasulullah. Yang ada di panggung ini belum tentu lagi. Betul tidak, Bib? Ya, nah itulah. Jadi antum betul bersyukur-syukur, alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih kita lanjut lagi? Masih. Allahu Akbar. Lanjut lagi kakek kita. 1 lagi ya. Memang jumpa perdana ini harus meyakinkan ini. Allahu Akbar. Masya Allah.
Ana cerita lagi kepada antum semua. Dahulu ada satu daerah namanya Gail Bawazir. Gail Bawazir itu satu daerah kawasan di daerah Mukalla. Ibu kota Hadramaut itu kan Mukalla. Kalau Mukalla itu provinsi kelasnya. Kalau Yaman itu San'a ataupun Aden. Ya, kalau dulu kan ada Yaman Utara, ibu kotanya San'a, Yaman Selatan, ibu kotanya Aden. Waktu belum bersatu, sekarang jadi satu sudah. Jadi ada satu kota namanya Mukalla. Mukalla itu laut lah, di situ ada bandar. Ada satu daerah namanya Gail Bawazir. Di Gail Bawazir ini hidup seorang guru ngaji biasa. Ngaji biasa, ngaji kampung privat Quran. Namanya Syekh Said bin Yaslam Bahabarah. Syekh Said bin Yaslam Bahabarah namanya. Boleh tengok referensinya, cari Syekh Said bin Yaslam Bahabarah. Pekerjaan hari-harinya ngajar ngaji anak-anak, ngajar Quran privat. Usaha sehari-hari menopang hidupnya, beliau itu kalau mungkin bahasa kita ini kayak menyulam pakaian, mewarna, mewantek, menyulam begitu profesinya untuk menopang biaya kehidupan sehari-hari. Dilakoni pekerjaan itu dengan ikhlas, dengan sabar, hinaan, cacian, cibiran orang ini sudah kiri kanannya banyak. Gaya-gaya ngajar ngaji, macam-macam sudah. Sampai suatu ketika, sekian lama beliau lakoni begitu profesi itu dengan ikhlas, datang berita kabar Al-Imam Qutub Habib Muhammad Al-Attas datang. Ini gurunya Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib tadi, ini Habib Muhammad Al-Attas. Kalau dah khilaf Muhammad bin Ja'far Al-Attas. Datang ke kota itu, mendengar ulama besar wali ini datang. Kesempatan itu tidak dilewatkan begitu saja sama Syekh Said bin Yaslam Bahabarah. Mendengar kabar itu, beliau pun mau datang juga, mau ketemu dengan itu Habib. Di tengah jalan ada orang menghalangi, entah dari siapa, entah siapa, supaya mengurungkan niatnya itu. Tapi dengan niat yang kuat tetap jalan. Kesimpulannya tetap jalan. Orang banyak berjejak, tapi karena semangatnya, niat yang kuat, Allah berikan jalan. Nah, akhirnya singkat cerita, biar cepat kita bisa masuk ke ruangan itu dan berhadapan dengan Al-Imam Qutub Habib Muhammad Al-Attas. Begitu sudah berhadapan, dekat, orang-orang banyak di samping Habib Muhammad. Lalu Habib Muhammad bertanya, kamu siapa nama? Said bin Yaslam Bahabarah. Apa pekerjaan kamu? Yang sebelah ini, sebelah Habib nih, mungkin ini selama ini yang sentimen ini, wah ini Bib cuma guru ngaji biasa, tukang tenun aja biasa, tukang wantek. Yang samping biasa, kita kadang-kadang di masyarakat macam itu. Ini biasa guru ngaji begini-begini, kayak maksud merendahkan. Mendengar itu Habib Muhammad, kamu jangan merendahkan orang mengajar. Jangan, orang mengajar Quran ini profesinya Nabi Adam, ini jangan ngomong itu Habib. Ini profesi mengajar, ini profesi mulia. Walaupun yang diajarkan kagak dilihat, yang penting mengajar itu profesi mulia. Sesuai dengan tingkatannya, apa yang kamu bisa ajarkan kan begitu, mulia. Ini bagian daripada membantu dakwahnya Rasulullah. Ya, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Diam sudah orang itu. Habis itu disurunglah makanan ke mulutnya Syekh Said bin Yaslam Bahabarah sama Habib Muhammad. Begitu disorong, klak disorong. Setelah dapat asupan makanan langsung daripada luar biasa sudah hinaannya, mungkin di bawah sudah daripada kayak apalah penghinaannya itu luar biasa, sudah sangat menyakitkan hatinya si Said bin Yaslam Bahabarah ini. Begitu tidak tahan lagi datang kepada gurunya, ya Habib, Anak sudah kagak tahan lagi kalau begini. Hinaan, cacian orang ini sudah di luar daripada batas sudah. Anak kagak tahan lagi. Orang-orang mengatakan, aku dekat dengan sampean Bib, dekat dengan pian, tapi begini-begini aja kagak bertambah. Ilmu kagak bertambah apa-apa. Dekat-dekat aja Pang. Cacian hinaan orang. Anak kagak tahan lagi Bib. Lalu mendengar ini orang di hadapan yang ngomong begitu, Habib Muhammad Attas mengatakan, khud kitab Bidayatul Hidayah. Ambil sini kitab Bidayatul Hidayah. Iftah, bukan. Iqra muqaddimah hadal kitab. Al-Imam Qutub Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bal-Fuqih Darul Hadis mengatakan dalam kalamnya, sirrul kitab bil muqaddimah. Sirnya kitab itu di muqaddimahnya. Di situ sama pengarang. Makanya muqaddimah itu jangan kagak dibaca.
Sirnya itu di situ, asrar. Nah, ini rahasia, ini dibuka sudah. Sirnya itu di situ. Paham? Panjenengan paham enggak? Jamaah. Alhamdulillah bertahan. Ini mulai fokus, sudah mulai mengantuk. Baca kitab Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah siapa penulisnya? Hujatul Islam Abil Hamid bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Bidayatul Hidayah disyarahkan oleh orang Indonesia Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Nama kitabnya Marakil Ubudiyah. Nah, itu para ulama kita baca kitab Marakil Ubudiyah itu karangan Syekh Nawawi bin Umar Bantan Al-Jawi. Imam Nawawi Indonesia, kita punya Imam Nawawi. Yang Nawawi pertama tuh di Nawa, di Damaskus. Kita punya di Banten, Provinsi Banten. Ya. Jadi baca kitab beberapa bait, beberapa alinea, kef. Cukup tahan. Cukup sudah. Tutup kitab, tutup. Wahai Sa'id bin Yaslam Bahabarah, kuberikan ilmuku kepadamu yang zahir dan batin saat ini juga. Wallahi, aku mengatakan kalimat ini tidak berbeda haliyah hal ehwal keadaan diriku sebagaimana Al-Imam Qutbul Anfas Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas mengatakan kalimat ini kepada muridnya Syekh Ali Barus. Setelah kejadian itu apa yang terjadi? Futuhal Arifin. Maka Syekh Sa'id bin Yaslam Bahabarah yang dulunya guru mengaji biasa menjadi kibaril ulama di zamannya, menjadi wali, menjadi orang saleh, bahkan gurunya daripada orang-orang saleh. Maka dari itu di situ ada sangka baik, di situ ada khidmat, di situ ada muhibbin, di situ ada mahabbah, di situ ada masyad terkandung pada diri Syekh Sa'id bin Yaslam Bahabarah. Makanya dikatakan para ulama al-madad biqadril masyhad. Madad karunia tergantung pandangan. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Al-Fakir banyak-banyak terima kasih kepada Sayyidil Habib, kepada Guru Burhanuddin. Terima kasih banyak anak ya. Antum sudah terima, anda datang di rumah antum, di majlis antum, bina antum Bib. Siapa nama pian Bib? Muhammad Fitrah bin Hud Al-Idrus. Masya Allah. Min ain Bib? Dari Ambon. Oh, dari Bima NTB ya. Masya Allah ya, senang hati bisa jumpa antum-antum semua yang di belakang guru-guru ya, tanpa mengurangi rasa hormat anak-anak. Kita belum kenalan lagi ya, mudah-mudahan ini menjadi miftah perkenalan kita ya. Nggih, mungkin ini saja. Terima kasih antum-antum setia mendengarkan ceramah ini. Kalau kagak antum bubar kagak jadi apa-apa ya. Jadi terima kasih banyak ya, antum setia mendengarkan dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan majlis kita malam hari ini dengan berkah cucu kita kumpul dengan cucunya Rasulullah, dengan keberkahan cerita orang-orang saleh yang sudah disampaikan tadi, nafahat wal barakah dikembalikan Allah kepada kita semuanya. Panjang umur, mudah-mudahan kita dipertemukan lagi di waktu dan kesempatan lain, khususnya pian bisa mengaji lagi di sini dengan guru kita Sayyidil Habib Al-Habib Abu Bakar bin Ja'far Al-Kab. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.